Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rima Hamdani, di mana pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai media pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi Prezi. Saya mengambil salah satu materi mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, baik, selanjutnya kita harus mengenal negara-negara ASEAN, yaitu letak geografis negara ASEAN, yang dimana letak astronomis dan geografis eh, di Asia Tenggara itu sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang letak koordinat negara ASEAN, yang dimana banyak negara di sini, salah satunya Indonesia, Singapura, ada Malaysia, Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Letak koordinat negara ASEAN ini terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, baik, kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu negara-negara tetangga ASEAN. Terdapat beberapa negara tetangga ASEAN. Yaitu satu, Indonesia dengan ibu kota negara Jakarta, dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dengan mata uang rupiah, di mana Indonesia ini memiliki pemerintahan Republik Indonesia dengan kepala negara presiden, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesehari-hariannya, mempunyai banyak suku bangsa dan memiliki penduduk sekitar 255,7 juta jiwa pada tahun 2015. Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya kita akan ke Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam memiliki ibu kota Bandar Seri Begawan dengan lagu kebangsaan Allah Peliharalah Sultan, dengan mata uang dolar Brunei, yang memiliki sistem pemerintahan kesultanan dengan kepala negara sultan, dengan rakyat bangsa Melayu, dan memiliki penduduk pada tahun 2015 sekitar 0,4 juta jiwa. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita ke negara Filipina. Filipina mempunyai ibu kota negara Manila dengan lagu kebangsaan Lupang Inirang dengan mata uang peso. Filipina mempunyai sistem pemerintahan republik dengan badan legislatif yaitu Dewan Nasional, dan mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2015 sekitar 103 juta jiwa. Oke, selanjutnya kita ke negara Kamboja, mempunyai ibu kota namanya Phnom Penh dengan lagu kebangsaan Nokoreach dengan mata uang Ri, dengan sistem pemerintahan Republik Komunis, kemudian mempunyai jabatan negara yaitu presiden atau dewan negara, dan mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2015 sekitar 15,4 juta jiwa. Oke, selanjutnya kita akan ke negara Laos, mempunyai ibu kota negara Vientiane dengan lagu kebangsaan Phengkat-Lao dengan mata uang Kip, yang mempunyai sistem pemerintahan Republik Komunis dengan kepala negara presiden, dan mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2015 sekitar 6,9 juta jiwa.
Lanjut kita ke negara Malaysia, mempunyai ibu kota Kuala Lumpur dengan lagu kebangsaan negaraku dengan mata uang ringgit. Dengan sistem pemerintahan yang ada di Malaysia yaitu Perdana Menteri, kemudian mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2015 sekitar 30,8 juta jiwa. Selanjutnya kita ke negara Myanmar dengan ibu kota Burma, lagu kebangsaan Kamba Maki dengan mata uang Burma. Di Myanmar mempunyai sistem pemerintah republik dan mempunyai kepala negara presiden. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sekitar 52,1 juta jiwa. Oke, kita ke negara Singapura, mempunyai ibu kota Singapura dengan lagu kebangsaan Majulah Singapura dengan mata uang dolar Singapura. Dan mempunyai luas wilayah sekitar 697 km kubik dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sekitar 5,5 juta jiwa. Dengan sistem pemerintahan yang ada di sana yaitu masih mempunyai sistem pemerintahan Singapura. Sama dengan Indonesia mempunyai sistem pemerintahan republik. Oke, selanjutnya kita ke negara Thailand dengan ibu kota Bangkok dengan lagu kebangsaan Ngarcartai dengan lagu kebangsaan Pelengcartai dengan mata uang Baht Thailand yang mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2015 sekitar 65,1 juta jiwa dan mempunyai luas wilayah sekitar 513,120 km kubik. Dengan sistem pemerintahan di sana kerajaan konstitusional dengan kepala negara raja. Baik, kita ke negara terakhir yaitu negara Vietnam. Nah, di sini mempunyai ibu kota negara Hanoi dengan lagu kebangsaan Tien Quan Chan dengan mata uang Don. Dengan sistem pemerintahan Republik Komunis dengan kepala negara, ketua Dewan Negara, dan mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2015 sekitar 91,7 juta jiwa. Oke, baik, setelah kita mengetahui tentang berbagai negara-negara tetangga ASEAN, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih bentuk kerjasama di antara negara-negara ASEAN tersebut. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu di bidang sosial dan budaya, yaitu mengenai pembangunan sosial. Di bidang pembangunan sosial dengan menekan kesejahteraan golongan yang berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembiayaan upah yang wajar. Selanjutnya ada masalah perkembangan penduduk. Menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Selanjutnya kita ke bidang politik dan keamanan, yaitu yang pertama ada pertemuan Menham. Menham, apa yang disebut dengan Menham? Yaitu Menteri Keamanan. Nah, jadi dalam beberapa negara itu telah terjalin di bidang politik dan keamanan, dan salah satunya yaitu pertemuan Menteri Pertahanan. Nah, apa sih gunanya pertemuan Menteri Pertahanan? Yaitu misalnya terjadi peperangan ataupun secara di kelautan mungkin ada sebuah hal yang dilanggar sehingga dari beberapa negara tersebut dapat saling membantu di bidang keamanan, entah dalam peperangan ataupun masalah-masalah yang terkait dengan keamanan maupun di bidang politik. Di dalam pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting ADMM yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Baik, saya akan melanjutkan
yaitu tentang pertemuan Menteri Pertahanan. Pertemuan para Menteri Pertahanan dengan Defense Minister Meeting ADMM yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada Traktat Bantuan Hukum. Traktat Bantuan Hukum yaitu Traktat Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MRAT. Selanjutnya kita ke bidang pendidikan. Itu salah satu contoh di bidang pendidikan yaitu ACT. ACT atau disingkat dengan ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT. Disandor Denpasar yang digelar pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism, Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir para organisasi guru dan dari beberapa negara yang ada di Indonesia yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan serta Korea Selatan. Yang kedua ada beasiswa pendidikan. Di bidang beasiswa pendidikan yaitu penawaran beasiswa pendidikan, salah satu contohnya yaitu Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi, bahan, dan lain-lain. Contoh lain yang ada di Indonesia yaitu memberikan beasiswa pendidikan berupa kedokteran, bahasa, dan seni kepada para pelajar, anggota ASEAN, dan kawasan negara berkembang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rima Hamdani undur pamit dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.